Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi kita di pelajaran pendidikan agama Katolik. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah melindungi kami dari tadi malam hingga pada pagi hari ini. Ya Bapa, sekarang kami akan memulai pembelajaran kami. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami semua, agar apa yang akan kami lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu tetap kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak. Pada pertemuan kita minggu lalu, kita sudah belajar tentang peran sekolah bagi perkembanganku. Dan pada hari ini, kita akan masuk ke materi yang berikut, yaitu peran gereja bagi perkembanganku. Tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini, yaitu yang pertama, menyebutkan berbagai kegiatan gerejani yang dapat diikuti kaum remaja. Yang kedua, menjelaskan manfaat yang diperoleh melalui keterlibatan dalam kegiatan pelayanan gereja. Yang ketiga, menjelaskan peran gereja bagi perkembangan diri umat. Baik anak-anak, manusia itu disebut juga sebagai makhluk sosial dan sekaligus makhluk beriman. Mengapa demikian? Karena manusia itu mempunyai relasi secara khusus dengan Allah, Sang Penciptanya. Jadi manusia sejak seseorang dibaptis dan menjadi komunitas gereja atau menjadi anggota gereja, dia dipanggil untuk bertanggung jawab dan terlibat aktif dalam kegiatan gereja. Jadi, iman pertama-tama antara relasi pribadi seseorang dengan Tuhan itu perlu ditampakkan dalam kebersamaan. Orang beriman dapat memberi banyak hal demi kemajuan gereja, dan sebaliknya juga gereja menyediakan berbagai macam pelayanan agar kehidupan orang beriman semakin berkembang menuju kesempurnaan, baik melalui keteladanan tokoh-tokohnya maupun melalui kegiatan-kegiatannya. Jadi, untuk mengembangkan iman kita, hal-hal yang harus kita lakukan agar iman kita itu semakin berkembang itu, yaitu melalui keteladanan kita kepada tokoh-tokoh ataupun kita mengikuti banyak kegiatan-kegiatan di gereja, misalnya selalu mengikuti doa di gereja, selalu mengikuti doa gabungan di KUB, di paroki. Nah, itu adalah cara di mana kita mengembangkan iman kita sebagai
anggota gereja. Jadi anak-anak, di sini ada dua hal penting, ada dua gagasan yang penting yang harus didalami bersama dalam materi kita hari ini. Hal yang pertama yaitu menekankan bahwa seseorang dapat berkembang imannya melalui keterlibatan dalam pelayanan gereja. Nah, tadi Ibu sudah singgung sedikit bahwa seseorang dapat mengembangkan imannya itu melalui keterlibatannya dalam pelayanan gereja, dalam segala kegiatan-kegiatan di gereja. Lalu yang kedua, ia akan berkembang bila belajar meneladani dari tokoh-tokoh yang menunjukkan sikap dan komitmen iman yang baik. Jadi bukan hanya melalui keterlibatan kita dalam pelayanan gereja saja, tetapi belajar meneladani para tokoh-tokoh yang menunjukkan sikap dan komitmen iman yang baik. Jadi anak-anak, kedua gagasan itu adalah contoh pengalaman remaja dalam kegiatan gerejani serta sikap pernyataan gereja sendiri yang senantiasa melayani umatnya melalui berbagai bentuk pelayanannya. Baik anak-anak, untuk mendalami materi kita pada hari ini, kita lihat juga dalam ajaran gereja tentang peran gereja dalam perkembangan pribadi. Itu bisa kita lihat dalam kitab suci Roma bab 10 ayat 14 sampai 15. Dan juga dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 2030. Nah, di sini anak-anak bisa buka di dalam buku Pendidikan Agama Katolik, bisa dibaca, bisa buka kitab suci Injil, bisa buka kitab suci Roma bab 10 ayat 14 sampai 15 dan juga Katekismus Gereja Katolik artikel 2030. Bisa anak-anak lihat di dalam buku yang sudah dibeli dari sekolah, buku paket pendidikan agama Katolik. Baik anak-anak, Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma memberi penegasan tentang peranan orang-orang beriman yang lebih dahulu bergabung di dalam gereja. Jadi, melalui kesaksian hidup dan iman mereka itulah iman gereja akan Yesus Kristus dan pelayanannya diteruskan dari generasi ke generasi, sehingga manusia yang lahir di kemudian hari dapat mengenal Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi dalam penegasan Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma itu, dia menegaskan bahwa melalui kesaksian hidup dan iman yang dimiliki oleh setiap orang, melalui gereja, melalui iman akan gereja, akan Yesus Kristus dan pelayanannya, maka diteruskan dari generasi ke generasi yang berikutnya, sehingga manusia yang lahir di kemudian hari dapat mengenal siapa itu Yesus Kristus.
Jadi di sini iman melalui kesaksian hidup dan iman gereja akan Yesus Kristus itulah yang diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga manusia itu dapat mengenal Kristus, dapat mengenal Yesus Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi, untuk itu kita tidak dapat melupakannya begitu saja. Kita dapat berdoa, dan terutama kita dapat meneladani hidup yang kita dapat meneladani hidup mereka dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari gereja kita peroleh ada 3 hal, yaitu sabda Allah yang mencakup hukum-hukum Kristus, yang kedua rahmat sakramen, yang ketiga teladan kekudusan. Oke, baik anak-anak, cukup sekian dulu materi-materi kita tentang peran gereja bagi perkembanganku. Jika ada yang belum dipahami dalam materi hari ini, bisa bertanya lewat Google Classroom. Jika materi-materi pada hari ini anak-anak belum pahami dengan baik, bisa bertanya melalui Google Classroom dan kita akan diskusi bersama-sama. Oke, baik anak-anak, cukup sekian dulu materi kita pada hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah melindungi kami dalam pembelajaran kami hari ini. Semoga apa yang telah kami pelajari hari ini dapat kami pahami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Namamu tetap kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.